Artinya seorang mendapatkan keutamaan yang besar, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Tidak mungkin Allah membangunkan baginya rumah dalam surga lalu kemudian dia tidak masuk ke dalam surga. Ya. Ini bukan di dunia, ini di akhirah, di dalam surga. Kalau di dunia dia bisa membeli rumah di sebuah tempat di perumahan, dia tidak menempati tempat itu, tidak jadi masalah. Tapi yang dimaksud di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seorang mendapatkan keutamaan yang besar, akan diberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam menghidupkan sunnah. Jangan kita menganggap sepele 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum fajar, atau 2 rakaat ataukah 4 rakaat yang kita kerjakan dari salat-salat sunnah rawatib, sebab yang demikian sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yakhfa anna al-murad bi rak'atay al-fajr huma ar-ratibah, dan tidaklah samar bagimu bahwa yang dimaksudkan 2 rakaat fajar adalah salat ratibah, salat sunnah, wa huma sunnatun minas sunanil muakkadah, dan ini termasuk di antara sunnah dari sunnah-sunnah yang sangat ditekankan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan sama sekali salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, baik di saat beliau safar, terlebih lagi di saat beliau dalam keadaan muqim. Wa minal qauliyah, dan di antara al-qauliyah, amalan-amalan sunnah yang berhubungan dengan perkataan. Ma rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kalimat ini aku lebih cintai daripada terbitnya matahari di hari itu. Ya, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, aku lebih senang dari apa-apa yang padanya terbit matahari, yakni dari apa saja, maka kalimat ini jauh lebih baik, jauh lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beratnya dalam timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdih. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan kita, namun berat dalam timbangan dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdih. Dan masih banyak lagi zikir-zikir yang lainnya, kalimat-kalimat yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian kita membiasakan untuk membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini adalah merupakan zikir-zikir yang mulia, zikir-zikir yang penuh dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hendaklah kita berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apabila Rasulullah memerintahkan kita untuk mengamalkannya dan beliau memerintahkannya secara mutlak, maka boleh kita mengamalkan kapan saja. Ya, di saat kita bersendiri, di saat kita berjalan, silahkan, tanpa ada ketentuan waktu khusus. Kecuali kalau di sana ada zikir-zikir yang telah diikat
waktunya yang diikat dengan zaman atau pada waktu tertentu atau pada tempat tertentu, maka hendaklah kita mengucapkannya pada tempat-tempat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tertipu dengan godaan syaitan. Kita ingin mengamalkan amalan kebaikan namun kita terjatuh dalam perbuatan bid'ah, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin dengan berzikir secara berjamaah dengan satu suara, ya, lalu kemudian mereka beramai-ramai, ada yang memberikan komando dan memerintahkan mereka, menganjurkan mereka untuk berzikir, ditetapkan waktunya bareng-bareng. Ini adalah perkara yang tidak pernah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengingkari amalan ini. Pada zaman beliau ada orang-orang yang mereka di masjid membuat halaqah-halaqah. Lalu kemudian ada yang menjadi amir yang memberikan komando mereka untuk berzikir. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Mereka beramai-ramai dengan satu suara bertasbih 100 kali. Setelah itu kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Mereka beramai-ramai. Dan begitu seterusnya. Maka ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma asra'a halakatakum." Alangkah cepatnya kalian binasa. Para sahabat masih hidup. Pakaian-pakaian yang mereka pakai belum lagi usang. Apakah kalian menyangka apa yang kalian amalkan ini berada di atas hidayah yang lebih baik, ataukah kalian menegakkan agama kalian di atas kesesatan? Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, diingkari oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga apabila kita hendak berzikir kepada Allah, hendaklah kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. فكيف ينكر بعد هذا على من اعتنى بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Atau فكيف ينكر بعد هذا على من اعتنى بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم? Lalu bagaimana mungkin diingkari setelah ini terhadap orang yang betul-betul memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faman kana shadiqan fi mahabbatihi falyuhibba ma yuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang benar-benar jujur dalam kecintaannya, maka hendaklah dia mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cinta dengan zikir-zikir ini, maka tentunya kita harus cinta pula sebagaimana Rasulullah cinta kepada kalimat-kalimat tersebut. ورضي الله عن أصحاب رسوله الذين بلغوا الغاية في متابعة نبيهم. Dan Allah meridai para sahabat Rasulnya yang mereka telah menyampaikan semampu mereka, yang mereka telah mencapai puncak dalam hal mengikuti Nabi mereka. Alladzina balaghul ghayata fi mutaba'ati nabiyihim. Para sahabat itu adalah orang-orang yang telah mencapai puncak kesungguhan dalam hal mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam perkara-perkara yang menjadi kebiasaan Rasulullah, bukan dalam perkara ibadah, diikuti oleh para sahabat. Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, yang mereka dikenal sebagai seorang yang senang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam hal perkara-perkara yang tidak berbentuk ibadah. Dalam hal makanan, hatta qala Anasun, sampai Anas bin Malik mengatakan, lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba, tatkala Anas bin Malik melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencari dubba dari makanan yang disediakan di atas meja makan. Beliau selalu melihat, ya, mencari buah ad-dubba. Beliau selalu mencari labu, ya, wa ya'kuluhu thubban, dan beliau senang memakannya, dicari. Kalau masih ada labu, itu yang beliau makan. Beliau senang sekali dengan labu. Nah, dan beliau memakannya karena memang senang dengan makanan tersebut.
kata Anas bin Malik ketika mengetahui ternyata Rasulullah senang dengan buah labu, maka beliau pun mengatakan, "Falam azal uhibbuhu mundu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluh." Maka aku senantiasa mencintai untuk makan labu tersebut setelah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakannya. Subhanallah, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini dalam hal makanan. Semangatnya para sahabat untuk melihat mana sih yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kesukaannya Rasulullah, maka mereka berusaha mencintai dan menyukai makanan itu. Apa yang dipakai Rasulullah, maka mereka berusaha untuk mencontoh Rasulullah dalam berpakaian. Apa yang menjadi sandalnya Rasulullah SAW, mereka berusaha untuk mencontoh sandalnya Rasulullah. Ini para sahabat. Kalau dalam perkara-perkara kebiasaan, jibillahnya Nabi SAW mereka mengikuti. Lalu apalagi dalam perkara-perkara ibadah. Ya. Hada fil mat'umat, fa kaifa fil masnunat. Ini dalam hal makanan. Lalu bagaimana halnya dengan perkara-perkara yang disunnahkan? Bal wal wajibat, bahkan dalam perkara-perkara yang wajib. Wallahul musta'an. Tentu lebih-lebih lagi. Oleh karena itu, para sahabat mereka adalah orang-orang yang lebih mengerti tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ucapan mereka lebih diutamakan daripada ucapan selain mereka, dari ucapan setelah mereka. Karena mereka orang yang hidup bersama Rasul, mengetahui apa yang menjadi tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula para ulama yang lainnya, mereka berpendapat bahwa apabila ada seorang sahabat yang mengucapkan satu ucapan atau melakukan satu amalan dan tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihi perbuatan tersebut, maka perbuatan sahabat ini termasuk hujjah. Karena perbuatannya atau ucapannya lebih baik daripada yang setelahnya. Dengan syarat tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain. Beda kalau ada yang menyelisihi, maka yang perlu diperhatikan di sini mana yang lebih kuat, mana pendapat yang lebih logis. Tapi kalau tidak ada yang menyelisihi, maka itu menjadi hujjah. Kita misalnya tidak mendapati hadis yang sahih dari Nabi SAW dalam satu masalah. Yang kita dapati dari perkataan atau dari perbuatan sahabat. Ada satu atau dua atau tiga sahabat, tidak ada yang menyelisihi daripada sahabat yang lain. Maka ini lebih baik kita berpegang kepada apa yang diamalkan oleh sahabat tersebut daripada yang setelahnya. Karena mereka tentunya lebih baik, lebih mengerti tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih mendekati kebenaran daripada orang-orang setelahnya. Kalau kita membaca kitab Al-Mughni yang dikarang oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, itu sering beliau menyebutkan masalah ini. Ya, beliau menyebutkan perselisihan dalam satu masalah misalnya. Lalu kemudian setelah itu beliau menguatkan pendapatnya dan beliau berdalil dengan perbuatan salah seorang sahabat. Lalu beliau mengatakan, "Wala yu'rafu lahu mukhalifun minas sahabah." Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari sahabat yang lain. Ya, menunjukkan bahwa mereka menjadikannya sebagai hujjah. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dalam permasalahan dunia para sahabat mereka berusaha mengikuti sunnah Rasulullah, apalagi dalam masalah-masalah ibadah. Waqad 'allaqa al-Bukhari jaziman, dan Al-Imam Al-Bukhari telah menyebutkan secara ta'liq dalam bentuk penjazman. Wa wasalahu al-Imam Muhammad ibn Nasr fi kitab as-Sunnah, lalu disambung sanadnya oleh Al-Imam Muhammad bin Nasr dalam kitabnya As-Sunnah. Wal lafdhu lahu, dan lafaz ini adalah lafaznya Muhammad bin Nasr.
wal-Lalaka'i fi syarh i'tiqad ahli sunnah. Demikian pula Al-Lalaka'i dalam syarah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Abdullah bin Aun rahimahullahu qala, dari Abdullah bin Aun rahimahullah, beliau mengatakan, salasun ardaha li nafsi wal ikhwani, ada 3 perkara yang aku meridainya untuk diriku dan untuk saudara-saudaraku. Ada 3 perkara yang aku menyenanginya, aku meridainya untuk aku melakukan, demikian pula saudara-saudaraku. Yang pertama, ayyadhura hadzal rajulul muslimul qur'ana fayata'allamu wa yaqra'uhu wa yatadabbaruhu wa yanzuru fihi. Yang pertama adalah seorang muslim memperhatikan Al-Qur'an, lalu dia mempelajarinya, membacanya, mentadabburi makna-maknanya, dan benar-benar memperhatikan kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim tersebut. Wasaniyah, yang kedua, ayyanzura dzakal athar was sunnah, hendaklah seorang muslim juga memperhatikan riwayat dan sunnah. Fayas'alu anhu wa yattabi'uhu juhdah wa yutbi'uhu juhdah, lalu kemudian dia bertanya tentangnya, lalu dia berusaha untuk mengikutinya dengan sekemampuannya. Yang diperhatikan adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasalisa, dan yang ketiga, ayyada'a haula'in nas illa min khairin. Yang ketiga adalah meninggalkan manusia, tidak berkumpul dengan mereka kecuali apabila ada kebaikan. Kecuali apabila ada kebaikan. Subhanallah, ini nasihatun zahabiyah, nasihat yang patut untuk dicatat dengan tinta emas. Anjuran untuk mengikuti Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Belajar Al-Quranul Karim. Semangat di dalam membuka mushaf Al-Quranul Karim. Semangat untuk mengetahui makna-makna dari apa yang kita baca dari ayat-ayat tersebut. Wallahi, itu lebih baik daripada kita membaca Al-Quran seperti seorang yang membaca yang tidak memahami kandungannya. Ya, seperti orang yang membaca buku berbahasa Inggris, dia nggak tahu apa yang dia baca, dia tidak mau tahu apa isinya. Ya, sekedar seorang baca saja. Jangan sampai seperti itu. Sebab yang inti dari diturunkannya Al-Quran Al-Karim adalah untuk ditadabburi, difahami maknanya. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk mempelajari yang menjelaskan Al-Quran, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari hadis, fahami maknanya, ketahui kandungan-kandungan yang terdapat di dalam hadis, lalu kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Inilah yang terbaik. Setelah itu yang ketiga, tinggalkan manusia kecuali kalau ada kebaikan. Ya. Jangan menyering-nyeringkan diri untuk berkumpul bersama mereka dalam keadaan tidak ada kebaikan sama sekali. Tidak saling nasihat-menasihati, tidak saling mengajak kepada kebaikan, tidak saling memberikan faedah yang mendatangkan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimallahu al-Imam Ibn Hibban haitsu qala fi muqaddimati sahihi. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam Ibn Hibban di mana beliau mengatakan di dalam muqaddimah sahihnya, kata beliau, wa inna fi luzumi sunnatihi tamam as-salamati wa jima'al karamah. Sesungguhnya dalam komitmen seseorang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kesempurnaan keselamatan, dan itu adalah merupakan inti kemuliaan seseorang. La tudfa'u surujuha, tidak akan dipadamkan apinya. Wa la tudhadu hujajuha, dan tidak akan terbantahkan hujah-hujahnya.
Man lazimaha usim, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah maka dia akan dipelihara. Wa man khalafaha nadim, dan barang siapa yang menyelisihinya dia akan menyesal. Idh hiyal hisnul hasin, karena sunnah itu adalah merupakan benteng yang kokoh. Warruknur rakin, dan merupakan pondasi yang sangat kuat. Alladzi bana fadluh, yang telah jelas keutamaannya. Wa matuna habluh, yang sangat kuat talinya. Man tamassaka bihi sada, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah maka dia akan menjadi pemimpin. Wa man rama khilafahu bada, dan barang siapa yang menuju kepada penyelisihan sunnah maka dia akan binasa. Fal muta'alliquna bihi ahlus sa'adati fil ajil, maka orang-orang yang benar-benar mereka menggantungkan diri mereka kepada sunnah, mereka itulah orang-orang yang berbahagia di masa yang akan datang. Wal maghbutuna bainal anami fil ajil, dan mereka itulah orang-orang yang manusia merasa iri terhadap mereka di masa sekarang. Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala, bahwa dengan komitmen kepada sunnah itu akan mendatangkan keselamatan. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali dengan sunnah, dan tidak ada yang menyebabkan seorang binasa kecuali dengan mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Baz rahimahullah fi fatawih, berkata Ibnu Baz rahimahullah dalam fatwanya, wa li anna ittiba'as sunnati fihi al-khair wal barakah was sa'adatu fid dunya wal akhirah, karena mengikuti sunnah itu di dalamnya terdapat kebaikan, berkah dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa qala al-'allamah Abdullah ibn Abdul Aziz al-Anqari kama fi ad-durar as-saniyah, berkata al-'allamah Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari sebagaimana yang disebutkan dalam ad-durar as-saniyah, wa qasdu muwafaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi min lubsin wa aklin wa syurbin wa ghairi dzalika sunnah, dan memaksudkan untuk menyesuaikan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan-perbuatan beliau, apakah dalam berpakaian dan dalam makanan, dalam minuman dan yang semisalnya atau yang selain itu, ini termasuk di antara sunnah. Kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah sampai dalam masalah makanan, apa yang disenangi Rasulullah itu termasuk sunnah, kata beliau. Memang asal hukumnya bahwa di sana ada sunnah-sunnah yang disebut dengan sunnah jibiliyah. Yang dimaksud sunnah jibiliyah itu adalah yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak termasuk dalam kategori ibadah. Tidak termasuk dalam kategori ibadah. Seperti misalnya cara berjalannya Rasulullah, cara berpakaiannya Rasulullah, bahwa Rasulullah itu memakai sorban dan yang semisalnya, apa yang dipakai dari sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sunnah jibiliyah, ya, yang mungkin keumuman Arab pun mereka memakai itu. Nah, akan tetapi apabila seseorang berusaha mencontoh sunnah jibiliyah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia melakukannya dengan ihtisab, berniat untuk mengikuti sunnah Rasulullah, berniat disebabkan karena dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah itu bernilai ibadah. Insyaallah itu bernilai ibadah. Nah, saking cintanya dia kepada Rasulullah sampai dalam perkara-perkara jibiliyah pun diikuti. Memang benar sorban itu tidak termasuk dari sunnah. Tapi apabila seorang memakai sorban, memakai imamah, perhatikannya imamah. Imamah itu bukan kain, ya. Jangan sampai ada yang menyangka bahwa imamah itu
ya, yang kain apa saja lalu kemudian diletakkan di atas kepala. Jadi imamah itu kain yang dililit. Kalau nggak dililit bukan imamah namanya. Ya. Makanya dinamakan imamah li'annaha ta'ummur ra'sa, karena dia melilit di kepala. Ya. Jadi kalau dililit baru dinamakan imamah. Kalau ditaruh begitu saja itu namanya kutrah dalam bahasa Arab. Ya, dan itu bukan sunnah. Yang sunnah adalah dengan melilitnya di kepala. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau seorang melakukan hal ini lalu kemudian dia meniatkan untuk mengikuti Rasulullah sebagai tanda cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah ibadah. Suwarul musyriqah, ada beberapa gambaran yang bercahaya atau gambaran yang indah dalam hal ini. Di sini beliau akan menyebutkan beberapa contoh sikap para ulama salaf dalam kesungguhan mereka mengikuti sunnah dan bencinya mereka kepada orang yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ta'lam ayyuhal qari'ul karim anna as-salaf as-salih radhiyallahu anhum. Hendaklah engkau mengetahui wahai pembaca yang mulia bahwa as-salafus salih, generasi yang saleh yang dahulu, radhiyallahu anhum, min as-sahabati wat-tabi'in, dari kalangan para sahabat dan tabi'in, qad jaddu wajtahadu fi mutaba'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bima lam yakun wa la yakunu mithluhum fi dzalik. Ya, terhadap apa-apa yang tidak akan ada contohnya yang seperti mereka dalam kesungguhan mereka dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang setelah mereka. Wa inna li'inayatihim bis sunanil marwiyati an sayyidil bariyah suwaran muta'addidatan minha, dan sesungguhnya perhatian mereka terhadap sunnah-sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, pimpinan seluruh manusia, maka di sana ada beberapa gambaran, ya. Di antaranya yang pertama, al-i'tina'u biha nashran wa ta'liman. Semangatnya para ulama salaf itu dalam menyebarkan ilmu dan mengajarkan kepada yang lain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau taba'adatid diyar wa ikhtalafatil aqtar, walaupun berjauhan rumah-rumah mereka, bahkan walaupun berbeda negara-negara mereka, namun semangat mereka dalam menyebarkan sunnah itu sangat tinggi sekali, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang sekarang yang lemah dalam menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Warrad katib al-Mughirah ibn Syu'bah. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Warrad, ya, penulisnya Al-Mughirah bin Syu'bah, sekretarisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala, beliau mengatakan, amla alayya Al-Mughirah bin Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah, bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah telah mengimlakan, mendiktekan kepadaku dalam satu surat yang akan dikirim kepada Muawiyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mengucapkan pada penghujung setiap salat wajib, beliau mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mencegah terhadap apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
apabila seseorang selesai melaksanakan sholat wajib. Dianjurkan mengucapkan ini. Ini diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ketika mengetahui sunnah ini, beliau menulis surat lalu dikirim kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ya. Dikirim ke sana agar kemudian Muawiyah pun mendapatkan faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jaraknya yang demikian jauh, tapi mereka subhanallah, semangat mereka untuk menebarkan sunnah, semangat mereka untuk menyampaikan sunnah kepada yang lain dan tidak menyembunyikannya, sehingga sunnah menyebar walaupun kepada para sahabat yang lain. Ya. Walaupun mereka mengetahui kedudukan dari Muawiyah bahwa beliau adalah seorang khalifah pada waktu itu. Nah, namun beliau tetap menulis surat. Qala Warrad, berkata Warrad, "Tsumma wufidtu ba'da dzalika 'ala Muawiyah, fasami'tuhu ya'muru an-nasa bidzalik." Kemudian setelah itu aku pun diutus untuk mendatangi Muawiyah, lalu aku pun mendengarkan Muawiyah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengamalkan amalan tersebut. Setelah beliau mengetahui itu adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Hajar fil Fath, berkata Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, wa fihi, dari hadis ini kita mendapatkan faedah al-mubadaratu ila imtithalis sunan wa isya'atiha, untuk bersegera dalam melaksanakan sunnah dan menyebarkannya. Nah, bersegera dalam melaksanakan sunnah lalu menebarkan sunnah tersebut kepada yang lain. Muawiyah ketika mengetahui itu beliau langsung mengamalkan, bukan beliau mengamalkan saja, langsung beliau sebarkan kepada yang lain, sehingga mereka pun dengan cepat mengetahui sunnah itu. Wa minha, dan di antara gambaran atau sikap-sikap para sahabat dalam kesungguhan mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syiddatu muwadhabatihim 'ala sunan. Demikian sungguh-sungguhnya mereka untuk terus-menerus mengamalkan sunnah-sunnah. Walau fi halati dzuruf, walaupun dalam kondisi yang sangat sulit. Ya. Kondisi yang sangat sulit, mereka masih menyempatkan diri untuk menghidupkan sunnah itu. Minhuma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Ali radhiyallahu anhu. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu fi qissati talab Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha min abiha khadiman. Ketika Ali menyebutkan tentang kisah tatkala Fatimah istrinya Ali radhiyallahu ta'ala anhuma dan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau meminta dari ayahnya yaitu Rasulullah alaihi wasallam minta untuk dicarikan pelayan, ya, minta untuk dicarikan pembantu agar ada yang membantu, ya, dalam berbagai urusannya. Wa fihi qauluhu alaihi salatu wassalam lahuma. Walhasil, singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada keduanya, "Ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma?" Maukah aku ajarkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Lebih baik daripada kalian meminta pelayan. Idza akhadtuma madaji'akuma, apabila kalian telah mengambil tempat-tempat pembaringan kalian, kalian hendak tidur, an tukabbirallah arba'an wa thalathin, hendaklah kalian mengucapkan Allahu Akbar 34 kali, wa tusabbihahu thalathan wa thalathin, lalu bertasbih 33 kali, wa tuhammidahu thalathan wa thalathin, lalu mengucapkan alhamdulillah juga 33 kali. Fahuwa khairun lakuma min khadim, maka itu lebih baik bagi kalian berdua daripada membantu pelayan. Zada fi riwayat Muslim
Ditambah dalam riwayat Imam Muslim, qala Aliun, berkata Ali bin Abi Thalib setelah mendengarkan nasihat Rasul ini, ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah lagi meninggalkan ini setelah aku mendengarkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rutin setiap malam. Tatkala beliau hendak tidur, maka beliau tidak melupakan ini. Bertakbir 34, bertasbih 33, mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Terus rutin, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, saya sudah tidak pernah lagi meninggalkan setelah aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu. Qila lahu, ada orang yang bertanya kepada beliau, wala lailatul Siffin? Apakah engkau juga tidak meninggalkannya pada malam terjadinya perang Siffin? Peperangan. Kita mengetahui bahwa sempat terjadi peperangan disebabkan karena pertikaian di antara sebagian sahabat. Perang Siffin antara pasukan Ali radhiyallahu anhu dengan pasukannya Ahlus Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Terjadi pertempuran. Nah, di antara para sahabat. Yang menjadi inti dalam hal ini bahwa peperangan terjadi. Yang tentunya seorang dalam kondisi perang mungkin dia akan meninggalkan sekian perkara, sekian amalan yang sebelumnya dia muwadzabah, dia terus-menerus menghidupkannya dan mengamalkannya. Ternyata amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sampai dalam kondisi yang sangat sulit, kondisi perang pun beliau tidak pernah meninggalkannya. Wala lailatul Siffin, apakah engkau juga tidak meninggalkan pada malam terjadi perang Siffin? Qala wala lailatul Siffin. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak pula aku tinggalkan pada malam terjadinya perang Siffin. Subhanallah. Ya, demikian semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nawawi fi syarh Muslim, berkata al-Imam an-Nawawi dalam syarah Muslim, maknahu, makna dari hadis ini, dari perkataan Ali radhiyallahu anhu, lam yamna'ni minhunna dhalika al-amr wash-shughul alladhi kuntu fi. Tidaklah mencegah aku dari mengucapkan kalimat-kalimat tersebut adanya perkara dan kesibukan yang aku sedang menggelutinya. Wa lailatul Siffin, yang dimaksud dengan malam Siffin, hiya lailatul harbil ma'rufah bi Siffin, yaitu perang, ya, malam peperangan yang ma'ruf yang telah diketahui yang terjadi di Siffin. Wa hiya mawdhi'un bi qurbil Furat, kanat fihi harbun 'azimatun bainahu wa bain ahli Syam, yaitu sebuah tempat daerah di dekat daerah Al-Furat yang di sana terjadi perang yang besar antara beliau dengan penduduk Syam. Yang menjadi syahid di sini adalah apa yang diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib, semangat beliau dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan di antaranya, di antara gambaran kesungguhan para sahabat dalam mengikuti sunnah, shiddatur rajuli ala waladihi wa huwa aqrabun nasi ilaih. Sikap keras seseorang terhadap anaknya karena menyelisih sunnah, padahal yang namanya anak orang paling dekat dengan orang tuanya. Yang paling dekat dengan seseorang adalah anaknya. Itu pun menunjukkan sikap keras seorang ayah. Ketika anaknya dilihat bahwa dia menampakkan sesuatu yang menyelisih sunnah, sangat keras sekali sikapnya seorang ayah ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dzannakum ilaiha. Jangan kalian melarang istri-istri kalian untuk datang ke masjid-masjid kalau mereka telah meminta izin kepada kalian untuk datang ke masjid.
Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sedang meriwayatkan hadis Nabi ini. Jangan kalian melarang keluarga kalian kalau mereka hendak minta izin ke masjid. Gak boleh dilarang. Itu perintah dari Nabi. Jangan kalian melarang. Nah, ketika Abdullah bin Umar mengucapkan sabda Rasul ini, faqala Bilal bin Abdullah ay ibnu Umar. Maka berkatalah salah seorang anaknya Abdullah bin Umar yang bernama Bilal. Bilal bin Abdullah bin Umar. Ya. Dia mengatakan, "Wallah la namna'hunna." Demi Allah kami akan mencegah mereka untuk datang ke masjid. Abdullah bin Umar sedang meriwayatkan hadis ini. Ya. Jangan kalian melarang keluarga kalian ketika mereka telah meminta izin untuk berangkat ke masjid, sholat di masjid. Jangan dilarang. Lah, Bilal bin Abdullah bin Umar, maksud beliau sebenarnya bukan untuk menyelisihi sunnah Rasul, tapi beliau melihat kondisi wanita yang ada pada saat itu penuh dengan fitnah. Kalau sampai mereka datang ke masjid, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah yang besar. Nah, ketika beliau sedang menyebutkan hadis, tiba-tiba anaknya yang bernama Bilal mengatakan, demi Allah kami akan mencegah mereka. Seakan-akan dia kan menyelisihi apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika dia mengatakan itu, qala, berkata Abdullah bin Umar, fa'aqbala alaihi Abdullah. Maka Abdullah pun menghadap kepadanya. Fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qad. Ya. Lalu beliau mencelanya dengan celaan yang sangat jelek sekali. Aku tidak pernah mendengar celaan yang seperti itu sama sekali. Entah apa celaan itu, ya, kepada anaknya sendiri. Wa qala, lalu kemudian beliau mengatakan, ukhbirukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi la namna'hum. Aku mengabarkan padamu ini dari Rasulullah. Lalu kemudian kamu mengatakan, demi Allah kami akan mencegah. Ya, kan menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mungkin anaknya Abdullah yaitu Bilal tidak memaksudkan untuk menentang sunnah Rasul. Tapi ketika Abdullah bin Umar menyampaikan hadis, lalu kemudian dia mengucapkan sesuatu yang seakan-akan dia menolak apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat keras sekali cercaan dari Abdullah bin Umar. Sampai akhir hayat beliau tidak ingin berbicara dengan anaknya itu. Ya. Hanya dalam masalah menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya dalam perkara satu ini saja beliau sangat keras. Ya. Wah, Abdullah bin Umar ekstrim. Nah, tuduhlah para sahabat. Siapa yang terbaik kalau bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang-orang sekarang mengatakan wah itu keras. Ya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Mereka mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah. Nah, ini. Kalau orang yang seperti ini hidup di zamannya Abdullah bin Umar, entah apa yang terjadi. Ya. Nah, bukan main-main. Ini permasalahan agama. Kalau terhadap seorang yang mengingkari takdir saja, mengingkari salah satu rukun iman, kata Abdullah bin Umar, kabarkan pada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Tidak ada hubungan. Kalaulah mereka itu berinfak sebesar gunung Uhud, emas, Allah tidak akan menerima infaknya itu sampai dia beriman kepada takdir. Ya. Sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana kondisi orang-orang sekarang? Ya. Macam-macam yang mereka ucapkan dalam bentuk penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakanlah itu kan manusia biasa. Rasul itu sama dengan kita manusia. Ya. Ada yang mencaci maki amalan-amalan sunnah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
mencaci maki seorang yang memelihara jenggot lah, mencaci maki seorang yang tidak mau isbal lah, ya, mencaci maki para wanita yang berhijab lah, macam-macam caci makian, ya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Qala An-Nawawi fi Syarh Muslim, berkata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, fihi, dalam hadis ini terdapat dalil ta'zirul mu'rid 'anis sunnah wal mu'arid laha bi ra'yihi. Di dalam hadis ini terdapat hukuman, ya, memberikan pelajaran kepada orang yang berpaling dari sunnah dan menentangnya dengan fikirannya, dengan ra'yunya, dengan akalnya. Kita mengatakan bersabda Rasulullah, dia mengatakan tapi menurut saya sih seperti ini, ya. Ya kalau menurut gue sih seperti itu, ya. Nah, ya. Rasulullah SAW sudah mengatakan ini tidak boleh, maka dia menentang dengan ra'yunya. Ah, masa sih nggak boleh? Kalau menurut hemat saya sih boleh-boleh saja. Berapa banyak orang yang seperti ini keadaannya, ya. Nah, seorang dai bersungguh-sungguh untuk mengajarkan sunnah, semangatnya untuk menebarkan sunnah, datang para du'a, para penyeru-penyeru kepada abu-abu jahannam, ya, yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah yang disebutkan dalam Al-Fatih dan dalam kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Dan juga berkata Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, wa in kana al-inkaru qad yaqa'u ala tarki sunan, walaupun pengingkaran tersebut, ya, terjadi disebabkan karena meninggalkan sunnah, padahal itu amalan sunnah saja yang ditinggalkan, yang diingkari, ya. Apalagi amalan wajib, ini hanya amalan sunnah diingkari. Wa minha, dan diantara sikap dan bentuk kesungguhan para sahabat dalam mengikuti sunnah, inkaruhum ala jalilil qadar fihim, sikap pengingkaran mereka walaupun terhadap seorang yang punya kedudukan di antara mereka. Farawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, anna Umar bin Al-Khattab bainama huwa qa'imun fil khutbah yaum al-jum'ah, bahwa Umar bin Al-Khattab pada saat beliau sedang berdiri berkhutbah pada hari Jumat, idz dakhala rajulun minal muhajirin al-awwalin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang masuk dan dia termasuk di antara orang-orang muhajirin yang dahulu dari sahabat Nabi SAW, yakni sudah lama menjadi sahabat Nabi. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa beliau itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terlambat sedang khutbah ini Umar bin Khattab. Fanadahu Umar, maka Umar pun memanggilnya, ayyu sa'atin hadhi, ya, tahukah kamu waktu sekarang ini? Ya, yakni kenapa kok kamu terlambat? Apa yang menyebabkan kamu demikian? Jangan diterjemahkan jam berapa ini. Ya, waktu itu tidak ada jam, ya. Qala inni syughiltu, aku tersibukkan. Ya, yakni aku ada kesibukan. Falam anqalib ila ahli hatta sami'tu at-ta'dzin. Saya belum balik kembali kepada keluargaku sampai aku mendengarkan azan. Falam azid an tawadda'tu, sehingga aku tidak menambah dari hanya sekedar berwudu saja. Jadi beliau tidak mandi, beliau hanya berwudu saja. Faqala wal wudu'u aidan, hanya berwudu saja, kata Umar. Wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl, padahal engkau sudah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk mandi. Ya. Diingkari oleh Umar apa yang dilakukan oleh Utsman, sudah terlambat datangnya di saat khutbah.
berwudu lagi, gak mandi, menyelisihi 2 sunnah. Padahal ini adalah merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Nah, وقد جاءت تسمية هذا المهاجر أنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Dan telah datang penamaan muhajir di sini, beliau adalah Utsman bin Affan, telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Qala an-Nawawi fi syarh Muslim, berkata al-Imam an-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim, wa fihi wal inkaru ala mukhalifis sunnah, maka di dalam hadis ini terdapat dalil mengingkari orang yang menyelisihi sunnah. Wa in kana kabiral qadar, walaupun dia termasuk orang yang kedudukannya mulia, walaupun dia orang yang mulia. Nah, walaupun dia orang yang punya kedudukan yang tinggi. Marwan pada saat beliau menjadi gubernur di Madinah, beliau hendak mendahulukan khutbah daripada salatul Id. Padahal yang sunnah adalah mengerjakan salatul Id terlebih dahulu, kemudian setelah itu khutbah. Dia ingin naik, ya. Dan termasuk bid'ah tatkala mimbar dikeluarkan ke musalla, dia ingin naik ke atas mimbar, ditarik oleh Jabir radhiyallahu anhu. Nah, menunjukkan bahwa demikianlah sikapnya para sahabat. Mereka tidak senang melihat ada seorang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meremehkan satu amalan yang walaupun itu merupakan amalan yang hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Wa qala Ibnu Hajar fil Fath, berkata Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, wa fi hadzal hadits min al-fawaid, di antara hadis ini kita mendapatkan faedah. Wa inkaruhu ala man akhalla bil fadl wa in kana 'azim al mahal, mengingkari orang yang menelantarkan sebuah keutamaan walaupun dia orang yang agung kedudukannya. Wa muwajahatuhu bil inkar liyartadi'a man huwa dunahu bidzalik, dan menghadapi perkara tersebut dengan pengingkaran agar kemudian orang-orang yang lain itu mengambil pelajaran dari pengingkaran tersebut. Contoh lain, Wafil Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lamma rawa Urwah bin Zubair hadits al-kusuf an Aisyah, ketika Urwah ibn Zubair meriwayatkan hadis tentang gerhana, ya, sempat terjadi gerhana pada waktu itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjadinya hanya sekali. Urwah ibn Zubair, ya, Ibnu Syihab meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair meriwayatkan hadis dari Aisyah tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara salat khusuf yang dikerjakan oleh Nabi alaihi wasallam. Hadis Aisyah menjelaskan secara panjang lebar bahwa beliau salat 2 rakaat. Dari salat 2 rakaat tersebut beliau melakukan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Ini yang sunnah dalam salatul kusuf. 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Jadi 1 rakaat 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Ya, beliau membaca dengan bacaan yang panjang pada rakaat yang pertama. Nah, kemudian setelah itu beliau ruku. Setelah ruku beliau bangkit lagi. Beliau menyambung lagi bacaannya, baca Al-Fatihah, kemudian membaca surah. Kemudian setelah itu ruku lagi. Kemudian setelah itu i'tidal, kemudian salat seperti biasa. Pada rakaat yang kedua demikian pula, rukuknya 2 kali, baca lagi, kemudian ruku, kemudian berdiri lagi, melanjutkan bacaan lagi, kemudian rukuk lagi, kemudian i'tidal, kemudian salat seperti biasa. Ini 2 rakaat yang dikerjakan oleh Nabi SAW dalam salatul kusuf. Dan pada salatul kusuf itulah kita dianjurkan ketika mengajak kaum muslimin untuk sholat, kita memanggil mereka as-salata jami'ah, bukan sekarang. Nah, bukan pada sholat sunnah tarawih. Nah,
ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ketika Urwah bin Zubair meriwayatkan hadis ini, berkata Ibnu Syihab Az-Zuhri, "Faqultu li Urwah," aku mengatakan kepada Urwah bin Zubair, "Inna akhaka, sesungguhnya saudaramu, yakni Abdullah bin Zubair." Jadi Urwah bin Zubair punya saudara bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma khusifat bil Madinah, ya, pada hari ketika terjadi gerhana di Madinah, lam yazid ala rak'atain mithla subhi. Kata Ibnu Syihab, saudaramu yang bernama Abdullah bin Zubair itu ketika terjadi gerhana di Madinah, dia tidak menambah dari 2 rakaat seperti salat subuh, yakni 2 rakaat dengan 2 rukuk dan 4 sujud. Beliau tidak menambah itu. Nah, padahal Urwah sedang meriwayatkan hadis Aisyah, salatnya Rasulullah 2 rakaat, 4 rukuk, 4 sujud. Kata Ibnu Syihab, saudara yang bernama Abdullah bin Zubair mengerjakan salat gerhana itu 2 rukuk dan 4 sujud dalam 2 rakaat. Qala, kata Urwah bin Zubair, ajal li'annahu akhta'as sunnah. Memang betul, karena memang dia menyelisihi sunnah. Padahal ini Abdullah bin Zubair lebih besar keutamaan Abdullah bin Zubair daripada Urwah. Nah, hada wa Urwah tabi'i. Ini Urwah bin Zubair seorang tabi'i. Wa aku, sedangkan saudaranya Abdullah bin Zubair itu seorang sahabi. Tapi karena beliau yakin bahwa itu adalah bukan dari sunnah, maka beliau mengatakan saudara saya itu akhta'as sunnah, dia telah menyelisih sunnah, menyimpang dari sunnah. Waqad qala al-Hafidz fil Fath, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa yahtamilu an yakuna Abdullah akhta'as sunnah an ghairi qasdin. Ada kemungkinan Abdullah bin Zubair menyelisih sunnah bukan karena beliau sengaja, li'annaha lam tablughu, akan tetapi karena sunnah tata cara salat gerhana itu belum sampai kepada beliau. Wallahu a'lam. Walhasil, ini ikhwan fillah azakumullah, beberapa contoh-contoh dari sikap-sikap para sahabat dalam menta'zim, mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita bacakan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Apakah boleh kita mengeluarkan zakat langsung kepada fakir miskin tanpa badan amil? Ini termasuk masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat yang mengatakan hendaklah kita berikan secara langsung. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa kita harus memberikannya kepada pemerintah terlebih dahulu yang berstatus sebagai amil. Dan dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang rajih dalam masalah ini adalah tafsil. Ya, apabila kita melihat bahwa dikhawatirkan kalau kita menyerahkannya kepada penguasa, zakat tersebut khawatir akan diterlantarkan atau akan diarahkan kepada arah yang tidak disyariatkan, yang tidak semestinya, lalu kemudian mereka tidak memaksa dalam artian memberikan kebebasan kepada kita, maka dalam hal ini sebaiknya kita menyerahkan langsung kepada fakir miskin. Nah, terkecuali kalau kemudian mereka memaksa, maka ya sudah, kita sampaikan, kita berikan pada mereka. Adapun mereka menunaikannya, menyerahkannya kepada yang benar atau tidak, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak ada paksaan, maka sebaiknya kita langsung menyampaikannya kepada fuqara wal masakin. Dan juga yang perlu diperhatikan, dimaksud adalah mereka yang memang mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengambil zakat, ya. Bukan yang dimaksud badan-badan amil zakat buatan organisasi tertentu, itu tidak teranggap, ya. Nah, kapan disyariatkan budak dalam agama Islam? Ya, kalau nanti sudah ada perang
Ada jihad yang ditawan itu statusnya sebagai budak, ya. Kalau nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita berjihad melawan Amerika, maka para wanita, ya, yang ada di sana jadi budak tawanan kaum muslimin. Apakah zaman sekarang masih ada budak? Wallahu a'lam. Ada nggak budak sekarang? Ada yang mengatakan ada di sebagian negara. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan tentang zakat profesi dan zakat yang ditarik per bulan oleh perusahaan, yakni zakat profesi. Ini nggak ada dalilnya. Apakah janin yang masih dikandung dikeluarkan zakat? Ini telah kita sebutkan bahwa tidak ada hadis sahih tentang wajibkannya. Tapi kalau seorang ingin bersedekah maka silahkan. Telah datang riwayat dari Utsman bin Affan, beliau mengeluarkan zakatul fitr untuk yang ada dalam janin, namun riwayat tersebut masih dipertanyakan kesahihannya. Hukum bekerja sama dengan bank ribawi dalam menyalurkan zakat, sebaiknya tidak. Mana yang rajih tentang masjid untuk beriktikaf? Apakah hanya 3 masjid atau semua masjid? Yang mana saja yang dinamakan masjid memenuhi syarat masjid, maka boleh iktikaf di tempat tersebut. Berdasarkan keumuman firman Allah, wa antum a'akifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Apakah zakat boleh dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang sudah matang atau jadi? Tidak, yang masih mentah. Mengapa penentuan masuknya Ramadan tidak boleh memakai cara hisab, sedangkan masuknya waktu sholat boleh? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dalil-dalil yang datang dalam masalah ini. Dalam masalah menentukan Ramadan, Rasulullah SAW telah mengajarkan pada kita dengan 2 cara. Apakah dengan ru'yatul hilal? Kalau tidak, maka dengan menyempurnakan. Tidak ada cara lain. Rasulullah SAW tidak mengajarkan cara yang lain. Nah, adapun waktu sholat, Rasulullah SAW memberikan kebebasan dalam hal ini, di mana kita boleh mentakdir, ya, memperkirakan. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah bercerita tentang kisah Ad-Dajjal, tentang lamanya tinggal di muka bumi 40 hari. 1 hari dari 40 hari tersebut ada yang selama setahun dibandingkan hari-hari kita sekarang ini. Lalu sahabat bertanya, gimana sholat kami? Ya, apakah cukup dengan sholat sehari pada waktu itu? Kata Nabi SAW, la, walakin uqduru lahu qadrah. Akan tetapi engkau perkirakan. Nah, maka apabila terjadi ta'adzur, ya, tidak memungkinkan dalam keadaan kesulitan bagi kita untuk menentukannya dengan matahari, ya, dan dengan al-fajr as-shadiq dan yang semisalnya, terbenamnya matahari, untuk menentukan waktu maghrib sulit, ya, maka boleh bagi kita untuk mentakdir, memperkirakan. Dan para ulama beramal dengan hisab dalam menentukan waktu salat, dan tidak ada pengingkaran dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, akan tetapi kalau kita melihat secara langsung dan tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan hal tersebut, maka tentunya ini lebih afdal. Apa hukum membagikan atau memberikan zakat pada orang kaya dengan alasan dia digolongkan sebagai fisabilillah karena dia sebagai imam masjid dan telah beriktikaf di masjid? Apa hubungannya imam masjid dengan pembayaran zakat? Nah, disebutkan di sini dia digolongkan sebagai fisabilillah. Kalau yang dimaksudkan zakatul fitr, maka zakatul fitr khusus untuk para fuqara wal masakin. Adapun kalau yang dimaksud adalah zakat mal, maka dilihat apakah dia termasuk di antara 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antara 8 golongan itu adalah fi sabilillah. Dan yang dimaksud fi sabilillah di sini adalah orang-orang yang berperang, berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala dan segala sesuatu yang menjadi penopang jihad. Itu yang dimaksud dengan fi sabilillah. Mereka adalah para ghuzah, orang-orang yang berperang di jalan Allah dan segala sesuatu yang sifatnya menopang jihad. Termasuk di antaranya adalah mereka yang menuntut ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bahwa di sana ada sekelompok yang bertafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, bahagian dari orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, sekarang kalau dia berstatus sebagai imam, dari sisi mana dia? Berperang dia? Apakah dia menuntut ilmu? Nah, kalau tidak termasuk maka jangan diberikan kepada imam, apalagi kalau dia sudah kaya raya. Apa yang dimaksud dengan jumhur? Ijma'. Yang dimaksud jumhur adalah mayoritas. Sering kita mengatakan ini pendapat jumhur ulama, maksudnya kebanyakan para ulama. Ijma', yang dimaksud ijma' adalah konsensus, yakni kesepakatan para ulama dalam satu masalah. Apakah disunnahkan bermaaf-maafan pada hari Id, terkhusus pada kedua orang tua? Tidak ada sunnahnya bermaaf-maafan pada hari Id. Ya, bermaaf-maafan kapan saja. Ya, berbuat baik pada orang tua kapan saja. Nah, jangan sampai di selain waktu Id, ya, kita sengaja mencari gara-gara dengan orang tua. Ketika tiba waktu Id baru kemudian jadikan kesempatan untuk minta maaf. Selesai itu buat lagi, datang waktu Id minta maaf lagi. Allahumma musta'an. Kapan saja. Apakah ada sunnahnya saling berkunjung pada hari Id? Tidak ada sunnahnya berkunjung pada hari Id. Mau berkunjung ziarah pada waktu kapan saja. Barang siapa yang mengkhususkan ziarah pada waktu Id, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Itu adalah termasuk perbuatan bid'ah. Dan Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, beliau sering memberikan tanbih dalam hal ini, ya. Nah, kalau sebelum tiba Idul Fitr, jauh-jauh sebelumnya beliau sudah ngomong di hadapan majelis, wahai para qabail, ahlul qabail, jangan kalian datang kepada saya hari Id. Kalian telah mengganggu saya, ya. Jangan kalian datang kepada saya. Ternyata setelah tiba waktu Id, masih beramai-ramai para ahlul qabail datang dari berbagai tempat, datang hanya ingin bersalaman dengan Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Ya, ketika mereka datang kata Syekh, ya gimana lagi, kita sudah berusaha untuk menasihati mereka. Allah musta'an. Ucapan apa yang disunnahkan bila bertemu sesama muslim pada hari Id? Apakah ucapan minal aidin wal faizin? Ada dalilnya. Walhasil yang masyhur yang diucapkan oleh para ulama salaf dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah juga menisbahkan kepada perbuatan para tabi'in dan para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa apabila mereka bertemu pada hari Id, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, dan sebagian para ulama menganggap bahwa ini lebih mendekati masalah al-'adah, masalah kebiasaan yang ada, tergantung dari tahniah, ya, tergantung dari tahniah yang biasa diucapkan di tempat tersebut. Kalau misalnya di negeri kita, kalau kita mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, tidak semua orang bisa memahami itu, ya. Kalau mungkin di antara ikhwan, alhamdulillah mereka bisa paham. Tapi apa itu artinya taqabbalallahu minna minkum, ya? Nah, mungkin kita bisa mengatakan semoga Allah menerima amalan-amalan kita, ya. Dan yang masyhur biasanya mereka mengatakan minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk di antara orang yang kembali, ya, bertaubat dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, dan biasanya ini jadi kalimat yang mereka sendiri tidak paham itu apa sih artinya minal aidin wal faizin, ya. Sehingga pada acara-acara Idul Fitr biasanya mereka membuat acara
haram bil haram, halal bi halal, bertemu para lelaki dan wanita, minal aidin wal faizin, ya. Terus semoga termasuk orang yang kembali bertaubat sambil bersalaman dengan yang bukan mahram. Allahumma musta'an. Bagaimana takbir yang syar'i pada hari Id? Apa saja, boleh bertakbir apa saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Insyaallah taala boleh. Semuanya diperbolehkan. Nah, tidak ada bentuk takbir yang khusus yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada beberapa asar dari para sahabat. Apakah pendapat yang mengatakan bahwa salat tarawih itu dilaksanakan hanya 3 kali pada bulan Ramadan? Siapa yang berpendapat seperti itu? Diperbolehkan pada seluruh bulan Ramadan. Baik, sampai di sini insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.